Selamat pagi, sahabat Cicak. Kita jumpa lagi di Cicak Kreatif Kadin Kepri. Pagi ini saya punya kedatangan tamu. Seru deh, orangnya seru banget soalnya. Beliau ya. Beliau. Memikirkan usia saya udah memasuki beberapa. Biar kita sama rata. Iya, sama rata. Iya. Harus dibagi 2. Betul. Nah, jadi oke. Salah satu selebgram Batam atau endorser Batam yang cukup hits karena followernya banyak banget ya, 42.000 something ya. Aku mesti buka lagi ya di IG ya. 42 something. 42 something. Moga-moga udah di hari ini bisa menjadi 100k ya. Amin. Wow. Nah, iya. Jadi kita mau ngobrolin itu tuh, pengen tahu banget nih. Sebenarnya gimana sih bisa dapat follower sampai di atas dengan angka berapa digit? 1, 2, 3, 4 digit tuh ya. Yes. Gimana sih 4 digit above gitu kan? Itu gimana? Aku cuma 3 digit nggak naik-naik segitu. Mungkin harus dibuka dikit. Mungkin ya. Nggak ada soalnya. Dikit. Nah, jadi gitu tuh sahabat Cicak. Jadi tamu kita pagi ini namanya, kalau nama bekennya di Instagram itu @7Ryan. Yes. Manggilnya apa nih? Seven. Oke, apa kabar Seven? Baik. Pagi sahabat Cicak. Ketemu lagi ya, pertama kali ya ini. Yes, pertama dan kali. Kalau dengan pembawaannya udah kedua kali ya kita ketemu. Pembahasannya kita mulai dari mana dulu? Oke. Nggak pertama, kamu asli nih panggilnya Seven aja. Yes. Oke lah. Kalau Seven sih karena kita ingin tampil beda biar diingat lebih unik di dunia sosial media ini. Jadi saya ganti namanya menjadi Seven Ryan. Nah, jika nama originalnya, nama aslinya itu kan Jupendi. Kalau seandainya gue gunakan Jupendi, kan kayaknya nggak ada unik kan? Nggak unik kan? Nggak unik banget kan? Kalau Seven kan orang bisa teringat 7-Eleven. 7-Eleven. Iya kan, yang hit banget. Kita nyebutnya gitu ya, 7-Eleven. Iya kan? Moga-moga dengan nama Seven ini bisa berubah sesuatu yang baru gitu. Dan follower, sejujurnya follower dari awal sih juga nggak pernah naik sama sekali. Oke. Nggak pernah naik sama sekali. Mungkin namanya kita perlu suatu kreatif. Tiba-tiba 3 tahun yang lalu teman saya mengajak, sekarang bisnis udah slow katanya. Kerja kantoran kamu juga udah mulai gimana? Mau nggak sih bergabung di dunia ya sosial media gini ya? Kata aja, kamu juga hobinya foto. Iya. Oh, kamu tuh aslinya hobinya motret? Iya. Oke. Katanya, mengapa kamu tidak mau kembangkan foto kamu menjadi sesuatu yang indah untuk dilihat oleh orang? Yeah. Kamu juga foto juga not bad sih katanya. Wah, kata gue, benar. Gue fotonya oke, kata gue coba. Aduh, aku bisa dong. Iya, gue bisa kan. Gue bilang, gue coba. Masih malu-malu loh, masih malu. Aduh, kayak kaku banget sih. Masih rasa kaku banget kan. Tapi gue coba, masih belum ada apa-apa. Jadinya gue mikir. Tunggu. Wait. Motretnya itu kamu motret objek atau kamu jadi objeknya? Pertama gue foto objek dulu. Oke. Jadi gue rasa nggak ada responnya. Nggak ada responnya? Okay. Iya. Kamu startnya dengan berapa follower? Itu mulai dari 900-an. 900. Kamu mulai dari yang paling kecil dong. 900 itu banyak juga loh. Iya kan 900 itu kan mulainya dari teman-teman. Iya, oke. Iya kan? Mungkin. Karena kita juga sering mengikuti giveaway. Jadi kita follow ya mungkin dapat. Oke. Dapat. Jadi aku foto sesuatu, kok nggak ada yang tarik. Aku hilangin deh semua foto. Mulai dari besok gue ketemu dan teman saya itu pewarta. Namanya Mary. Gue ngajak, Mer fotoin aku dong. Oh, Mary Seni Berjalan ya? Iya benar. Okay, Mary Seni Berjalan. Mer fotoin aku dong. Serius? Iya gue mau. Kita ke kontainer itu. Gue foto. Setelah gue foto saya di-repost oleh salah satu akun yang gede di Jakarta. Oke. Komennya mereka apa? Kenapa mereka repost? Opa. Kayaknya mirip sedikit identik orang Korea. Oh really? Iya. Beat lah, kamu kayak orang Korea. Iya. Waktu itu mungkin kita masih belum korban kosmetik ya. Oke. Belum terjun ke dunia sini, kita masih belum korban kosmetik, masih natural banget. Oke, di repost naik.
Aha, naik dikit, heeh. naik dikit, besoknya naik lagi. Karena naik, narsis kian timbul. Oh, oke. Narsis kian timbul. Heeh. Gue mau foto lagi deh. Narsis kian timbul, nggak ada orang fotoin, selfie tiap hari. Mhm. Selfie tiap hari. Bertambah lagi loh. Bertambah lagi. Besoknya gue coba deh gue makanan ini. Coba deh aku video gue sambil review. Gila-gila jadi artis kan. Gue coba Oke. review. Kok di story gue bisa ada orang lihat ya. Biasa itu aku melihat 100 orang juga sulit. Ah, Kok tiba-tiba ini di atas ratusan. wow. Jadi semangat kan, kepercayaan diri itu kian ada. Nah, ya. Ya udah, stop sampai di sana. Sampai follower gua sampai 3.000. Jumpalah namanya e-commerce, Mhm. Tokopedia. Saya juga bersyukur dengan namanya Tokopedia. Tokopedia mengajak saya kerjasama. Aha. Di sana pertama kali saya kerjasama, ya saya coba dengan kepercayaan diri, follower naik. Nah, Setelah itu tidak luput juga dengan dukungan brand lokal. oke. Brand lokal yang pertama kali ajak saya itu adalah Villa Cake Group, Batam Ogura. Oke. Heeh. Batam Ogura mengajak saya kerjasama pertama kali. Saya foto dengan produk terbaru mereka, Creamy Fab. Dengan itu, saya something tiba-tiba dia minta saya review. Saya melihat teman-teman yang hadir semua reviewnya gunakan bahasa Indonesia. Oke. Dan saya juga jagonya bahasa Mandarin. Mhm. So, aku menggunakan bahasa Mandarin review. Wow, besoknya langsung Oke. mungkin Aku mesti pakai kamu kalau gitu tuh. ya kan langsung. Aku nggak tahu gimana bisa berubah begitu. Nah itu masih ada adminnya Lilis. Besok Lilis, bener nggak sih kata gua ada ngefek begini? Ya kok unik katanya. Unik karena orang kan nggak pernah mendengar ada reviewnya gunakan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ya betul. Iya, langsung naik. So diajaklah beberapa kerjasama brand lokal begitu mulai. Ya identik sih menurut aku ya sangat puji syukur karena ditarik oleh Tokopedia. Ini yang membantu saya naik dari berapakah sampai sekarang 42k lebih. Iya. Di ini juga tidak luput dari ada namanya dukungan ya. Kalau saya sih paling suka yang follow saya itu ibu-ibu. Oh, kenapa tuh? Kalau ibu yang follow, mereka akan bantu kita share. Jika ibu ini tertarik, dia share ke 10 orang. 10 orang ini ada 2 yang tertarik, berarti saya tambah lagi 2 follower. Jika enggak narsis banget, gue nggak suka cowok ginian. Nah, dia nggak follow kita. Oke. Iya, kalau aku merasa setiap hari kalau bisa foto-foto tuh menarik deh, lebih ke ibu-ibu. Oh, Jadi iya. gue lebih pangsa diriku ke ibu-ibu. Oke. Nah, ibu-ibu banyak ibu-ibu yang kurang kerjaan soalnya. Iya, benar-benar. Killing Enggak time deh. dia, killing Iya. time. Jadi killing Iya. time bukan nggak ada kerjaan, killing time. Mungkin dari sana deh follower mulai naik dan juga tidak luput juga dari brand yang ngajak kerjasama dengan sistemnya giveaway bekerjasama dengan kita karena mengapa kan dengan sekarang pandemik ini kan orang semuanya pinginnya dapat hadiah secara cuma-cuma. Jadi mereka pasti akan follow kita, bantu share di sana juga bisa menaikkan berapa follower saya gitu. Oke. Sorry ya, tadi ketemu sama Tokopedia-nya gimana? Boleh cerita nggak sih? Tokopedia, Ujuk-ujuk gitu ketemu Tokopedia. Ketemunya ini bukan saya mencari, tiba-tiba ada satu platform, GrabCard, dia langsung inbox ke saya, mau nggak kerja sama katanya. Dengan itu Ramadan punya, dengan kamu fotonya begini. Kan ada briefnya. Itu waktu dia kontak kamu itu follower kamu udah berapa? Hanya 3.000-an. Oh serius? Iya. Oke. Iya, karena mengapa mungkin mereka mencari sesuatu yang baru kali ya. Iya. 3.000-an, dia cari saya kerja sama, jadinya gue ikut. Oh. Gue ikut dan saya ciptakan satu foto. Memang mereka maunya udah dikasih kontennya kita harus tidur dengan dikelilingan produk. Tetapi saya malahan kreatifkan. Saya pilih maunya di trotoar tidurnya, tapi kan diusir. Jadinya aku melihat ada satu mall lagi sepi. Aku tidur deh di jalanan dia terus. Nggak tahu foto itu yang membuat saya nambah banyak follower di luar kota Batam. Oke, boleh lihat nggak sih fotonya yang mana? Masih. Heeh. Itu tetap akan saya simpan. Soalnya itu apa Wajib. namanya kayak stepstone yang
awal. Ya, the golden stepstone kamu tuh. Iya. Sambil saya mencari mungkin sambil sharing deh ya. Sambil ngobrol lagi. Iya, karena ini udah foto 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu itu ya. Iya. Tuh, kamu tuh aslinya dari mana sih? Asli Batam nggak sih? Gue asli bukan orang Batam. Saya tuh in Hill di Tembilahan. Oh, Tembilahan, oke, tahu. Iya, jadinya pindah ke Batam bekerja. Awalnya bekerja kantoran. Oh, jadi kamu pindah sini kamu udah kerja ya? Iya, udah kerja. Okay. Udah berapa lama di Batam? Udah memasuki 20 tahun. Nah, baru sebentar kok. Iya, usia udah non milenia tapi jiwa harus tetap milenia. Iya, harus. Iya. Kita juga gitu kok. Kalau nggak jiwa milenia akan terlupa. Udah susah. Saya milenial semakin banyak dan semakin banyak dan semakin banyak terus. Iya. Itu oke. Terus apa namanya? Kan sekarang nih ya. Kalau menurut Steven itu ya, kalau aku lihatnya dari gini, dari anak-anak deh. Anak-anak itu either mereka kepingin jadi YouTuber, mereka pengen jadi apa? Influencer, selebgram. Itu bagian kayaknya itu sudah menjadi bagian dari visi hidup anak-anak sekarang. Itu. Mungkin gitu. Lebih banyak Millennials ya, ini ya. Millennialsnya tapi bukan millennials yang 25 ke bawah loh. Okay. Ini yang saya ngomongnya yang sebenarnya yang ibu-ibu millennials gitu. Okay. Parents as millennials gitu. Sekarang banyak banget kan ini di sini di Instagram, di ya Facebook, mostly Instagram. Banyak banget yang apa ya? Yang banyak yang tampil gitu loh, tapi memang dengan kalau saya perhatiin setelah kamu cerita itu dengan tahapan yang kayak tadi itu yang kamu cerita. Jadi awalnya foto-foto biasa aja, foto keluarga, foto anak, foto barang-barang, apa gitu-gitu lah ya, pemandangan kalau lagi jalan-jalan gitu kan. Terus habis itu terus foto diri tuh ada yang ya dengan hashtag OOTD itu kan? Iya benar. Hashtag itu pengaruh banget, tapi sekarang udah nggak pengaruh. Sekarang nggak pengaruh kayaknya. Sekarang udah nggak pengaruh lagi. Tapi kalau pemandangan tetap masih pengaruh karena kita gimana pun orang doyannya adalah traveling. Ya traveling dan makan masih identik 1 dan 2 di dunia Instagram ini. Oke. Iya, ini fotonya. Ya lo masih muda banget kamu ya? Masih muda banget. Masih belum terjerumus dengan namanya skincare. Resiko lo endorse itu kalau udah skincare tuh hancur. Karena kamu dicoba-cobain terus. Iya. Cakep ya fotonya. Ya sesuatu yang beda. Nah lanjut lagi nih. Kegiatan endorser ini sebenarnya bukan cita-cita dong ya. Bukan. Nah, jadi itu sebenarnya kayak tiba-tiba aja gitu ya. Kan Mbak Isat. Sebenarnya kamu kerjanya apa? Saya sebelum full di dunia maya ini, aku kerja kantoran sebagai market planning. Market planning, oke. Nah, berarti kamu punya waktu. Yes. Waktunya kamu bisa adjust sendiri lah ya. Bisa. Oke, no wonder kan kamu suka foto apa segala gitu kan. Terus akhirnya jadi foto diri dan terus gitu. Boleh tahu nggak sih penghasilan kamu berapa kali lipat dari penghasilan kamu sebagai marketing? Mungkin kita bahasnya dari sini ya. Banyak sih orang bertanya apakah content creator itu cuan? Iya. Iya kan? Pasti orang maunya cuan, penghasilan. Menurut saya menjadi seorang content creator itu belum tentu bisa cuan. Yang cuan pertama adalah editor kita, fotografer kita dan videografer kita. Mereka yang bisa cuan duluan. Karena malahan kita untuk tahap awal mungkin kita akan minus. Karena kita ingin menghasilkan suatu konten yang bagus, foto yang bagus, mungkin kita harus keluarkan dana kita terlebih dahulu ya untuk mereka. Iya, kalau kita mau di dunia konten kreator. Tapi kalau saya pribadi karena mulainya dari teman, dari ya secara tiba-tiba aku bisa mengatakan modal gua hanya dari sebuah kamera yang gua investasi. Di sana menghasilkan. Kalau kita bicara lagi pendapatannya, saya merasa
pendapatan tuh nggak bisa dinilai. Yang Nggak bisa dinilai. dinilai adalah kepuasan. Iya. Iya kan? Ah. Kepuasan dan apakah ini benar-benar passion-nya saya. Mengapa saya berani lepas? Karena saya merasa ini adalah sesuatu yang aku banget, gue banget. Iya. Jadinya gue terjun lah. Cuan nggak cuan itu tergantung kita. Gitu ya. Iya, Tadi nyambung yang tadi kan aku ngomong, tuh kan banyak tuh si iya, ibu-ibu itu, terus ibu-ibu milenials tuh ya. Itu yang sekarang eh ya kalau kita lihat dari apa sosial media mereka eh mau mengarah kemana ya dia sebenarnya ya, karena kalau dari foto-fotonya em, mau menjadi seorang endorser, tapi fotonya enggak banget iya gitu. nggak banget. Gitu. Maksudnya nggak jualan deh sebenarnya gitu loh. Terus, bukan nggak jualan apa gini ya, eh, nggak ada daya tarik, kan Oh, selalu oh, daya tarik yang dilihat oke. kan. Mungkin bisa saya sharing adalah kita harus bisa menentukan konsep kita Mhm. dan kita harus tahu follower yang kita maunya itu apa. Apa? Gitu. Kalau kita bisa menciptakan suatu foto dan video yang bagus sesuai dengan kepribadian kita, menurut saya itu pasti akan bisa mendapatkan follower yang lebih royal, bukan royalty, royal, Royal. ya kan? Karena kita maunya adalah benar-benar follower itu benar-benar suka sama kita, bukan kita munafik, bukan Ya. kita merubah diri kita menjadi seseorang yang berubah. Kehidupan kita begini, tapi kita di sosmed kita berubah diri kita. Itu banyak yang kayak gitu. Itu banyak kan? Iya. Banyak banget. Banyak banget. Kalau itu jujur aku pribadi nggak setuju. Menurut aku bagaimana kepribadian kita itulah yang kita tunjukkan. Jangan ada namanya munafik. Oke. Ya kan? Karena kita nggak bisa sanggup memakai sesuatu yang harganya A bla 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 bla, tapi kita demi konten kita bagus, kita mencari sesuatu yang menjadi A Pinjem bla kali bla ya. bla bla untuk memancing viewers. Iya. Menurut gue itu munafik banget. Karena mengapa? Ketika nanti follower kita mengetahui kita tuh fake, kita tuh palsu, mereka akan mundur. Menurut saya seorang content creator, selebgram, kita harus bisa memberikan panutan kepada si A, si B, si C untuk mengikuti kita. Saya support dia loh, karena kita punya panutan, kita punya daya tarik ya untuk dia tiru. Mungkin semua orang tidak akan perfect ya, mungkin gua juga ada nilai sisi buruknya, tapi kan kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Maka kita tidak boleh munafik, jadilah diri kita sendiri. Oke, aku suka dengan statement kamu yang terakhir itu. You know what? Because aku lihat di Instagram di Indonesia, compare dengan sosial media di luar, beda banget ya gitu loh. Maksudnya bedanya gini loh, yang tadi kamu bilang, jadi just be yourself. Iya. Dan lu kasih tahu sama orang di luar itu bahwa gue kayak begini dan hidup gue tuh asik banget sebenarnya kan kayak gitu, kira-kira kayak begitu. But yang aku lihat selalu di sini, kenapa selalu harus ekstra dandan as if there ada models dengan baju yang wow gitu, terus yang harus dengan brand gitu dan brandnya harus kelihatan gitu. Kenapa mesti kayak gitu? Nah itu aku pengen tahu ini kamu apa namanya apa sih namanya apa namanya yuk pendapat kamu. Kenapa sekarang tuh banyak banget ya di IG itu, di sosial media itu, kan tadi aku bilang aku suka dengan statementmu yang terakhir bahwa just be natural, jangan usah fake lah gitu. Justru kita mau kasih lihat ke viewer itu ini loh hidup kita tuh kayak begini dan hidup kita interesting kok, ini menarik dan ya gue cantik gitu kan ya, gue keren, oke lah gitu. Tapi apa perlu sih mesti special dandan dengan makeup artist terus dengan apa namanya dengan satu brand yang dia kan di-endorse sama brand itu, tapi itu mesti dikasih lihat kayak gitu-gitu kan banyak tuh kayak gitu. Nah itu pertanyaan aku mau tanya, itu menurut kamu gimana gitu? Apakah harus begitukah gitu? Atau ya statement kamu yang terakhir tadi itu just be natural, cuman kalau masalah teknis fotonya mesti diedit terus angle-nya mesti bagus ya of course lah kan kita kalau motret juga pasti kan kita itu pertimbangan kita motret kan gitu yang penting gitu. Kalau gua pribadi ya, gua harus lihat dulu karena mengapa kalau gua pribadi contohnya sekarang kita
statement paling gampang adalah ke skincare saja. Heeh. Skincare. Mhm. Baik cewek maupun cowok, Mhm. dia pasti ingin menghasilkan suatu foto yang bagus biar follower menarik Ya. dengan hasil foto kita. Heeh. Tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan skincare yang kita pakai. Mhm. Kita tidak boleh membohongin kepada follower kita atau pengikut kita bahwa skincare ini benar-benar halnya begitu atau enggak. Mhm. Contohnya saya pribadi, kalau saya menerima suatu endorsement skincare, saya akan pakai terlebih dahulu. Oke. Saya pakai dulu. Uji coba ya? Uji coba dulu. Heeh. Ini udah jadi kelinci percobaan berbagai-bagai. Pasti deh. Iya, dari Heeh. baby udah sekarang udah jadi keriput dikit. So pasti aku pakai dulu. Oke. Setelah aku pakai, memang hasilnya bagus. Mhm. Gua akan foto yang bagus, menarik Mhm. kepada viewer bisa melihat. Tetapi di story saya tidak akan membohongin follower gue. Mhm. Walaupun saya menggunakan sekarang kan lagi ngetren filter tuh. Heeh. Tapi kalau produk aku tetap harus bertanggung jawab dengan produkku. Filter mana yang harus aku pakai mempertanggungjawabkan, jangan sampai orang melihat kita asli dengan Dengan di foto foto beda beda banget. banget. Heeh. Nah, Iya. itu. Heeh. Kalau seandainya mengedit tubuh, aku sih nggak setuju. Heeh. Nah, kalau seandainya orang itu mengedit fotonya menarik untuk daya tarik, gua setuju. Tapi kalau seandainya dia mengedit sesuatu yang di luar jangkauan, yang Mhm. udah munaf banget, itu Mhm. gua nggak setuju. Mhm. Gua nggak setuju. Contohnya hidungnya tuh nggak mancung, tapi dia Oke. mancungin. Dimancungin, ya, Aku oke. nggak setuju. Mukanya ditirusin. Katanya dia botok ini jadi tirus, jadinya tirus. Tapi halnya aslinya nggak tirus, itu gua nggak setuju. Itu gua nggak setuju. Tapi kalau mereka cari fotografer untuk menghasilkan foto yang sebagus mungkin, aku sangat setuju. Karena mengapa? Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang selebgram atau endorsement untuk menghasilkan satu foto yang bagus, untuk mempertanggungjawabkan. Nah, tapi dalam sisinya kita nggak boleh munaf dengan mereview produk tersebut. Itu aja intinya. Kalau aku pribadi, ya fine-fine aja. Dunia sekarang ya namanya juga ingin menghasilkan sesuatu yang bagus, kan? Iya. Heeh. Ya of course lah, kita juga mau ngeliat, kita juga maunya ngeliat yang enak dong. Heeh. Angle-nya bagus. Angle-nya bagus. Kelihatan semua. Ini juga merupakan bagian dari diri gua ya, gua mau sharing di mana aku ketika gua main di dunia sosmed di Instagram, gua dijulukin orang pria aplikasi. Oke. Pria aplikasi karena bagi gua EGP, lu mau beli Iya, aplikasi bodo yang penting aku nggak munaf. Heeh. Iya kan? Heeh. Setidaknya aku bertanggung jawab dengan sesuatu yang gua pakai, dengan sesuatu yang orang percaya dan saya. Nah, contohnya salah satu brand A yang ini gua pakai nggak cocok, gua tidak akan story. Gua tidak akan story. Tetapi kalau follow bertanya, kok kemarin lu ada terima nggak brand yang kayak begini? Saya akan sharing terlebih dahulu, baru saya lihat follower yang bertanya kepada saya ini orangnya tipe yang gimana. Kalau seandainya dedukasinya tinggi, saya akan mengatakan bahwa saya pernah memakai produk ini tapi saya tidak Nggak cocok. cocok ya. Nah, kalau follower yang tanya dedukasinya kurang, saya pasti enggak. Karena kita tidak mau menjelekkan si A, si B, dan Iyalah, si C. of course. Ya, pasti. Menurut saya seorang content creator kita juga perlu namanya edukasi dan dedukasi. Itu penting sekali. Itu nilai jual kita. Itu saja. Gampang banget. Iya, Simple. betul. Oke, balik lagi nih sekarang Balik lagi. ke masalah si pekerjaan ini. Ini kan bisa jadi pekerjaan ya. Iya, udah bisa jadi tanggung jawab. tanggung jawab dan bisa menjadi main job, bisa kan ya, Bisa. gitu. Nah, berarti kelihatannya kan kayaknya enak nih kerjaannya ya. Enggak sama sekali. Enggak ya. Enggak sama sekali. Kalau udah jadi main job kali nggak enak ya. Tapi kalau Enggak misalnya sama sekali. Tidak. ngerjainnya suka-suka kali mungkin oke Iya, oke. kali. Ha-ha. Enggak sama sekali. Nggak sama Kalau sekali. mengatakan pekerjaannya enjoy, saya mengatakan tidak sama sekali. Oke. Tidak sama sekali. Even Mengapa? dapat duitnya juga Iya. Demi demi ya. Ah. Tapi enggak. Contohnya satu brand yang di depan kita ini, Kampung Resepi. Nah, Ya,
beliau pernah mengajak saya kerjasama. Mhm. Awalnya saya terima, Mhm. tetapi saya langsung mengatakan jika brand ini mengajak saya kerjasama Heeh. untuk menghasilkan penjualan, saya Mhm. tidak bisa. Tetapi jika brand ini mengajak saya kerjasama untuk branding, untuk orang lain mengetahui brand ini, saya bisa. Tapi kalau Aha. untuk penjualan, saya Enggak, tidak bisa. oke. Enggak. Heeh. Makanya sebagai content creator atau selebgram, kita harus tahu batas kita sampai di mana. Jangan besar pasak daripada tiang. Kita tidak bisa memanage penjualan untuk brand ini, tapi kita, wah saya bisa loh bantu jualan ini, ntar Iya, 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 heeh. banyak kan, Heeh, tapi hasilnya iya, enggak. heeh. Jadi seorang content creator dan selebgram, kita harus bisa bertanggung jawab, dan apa tanggung jawab kita, apa kewajiban kita harus kita jalanin. Dijalanin. Nah, Dan itu harus dijelasin dong itu dari harus awal ya? jelasin dari awal. Iya. Kita harus bisa mengetahui konten kita itu lebih masuknya di mana. Kita Mhm. harus bisa bertanggung jawab. Makanya kita baru bisa kerjasama long term dengan brand tersebut. Salah satu brand yang ini udah kerjasama dan gua lama banget karena kita nggak munaf. Kita Heeh. sejujurnya yang kita ngomong, kita bisa memberikan hasilnya sampai di mana. Mhm. Mhm. Jadinya untuk eratnya hubungan, kita nggak boleh munafik, harus jujur dengan diri kita sendiri, dan kita harus bisa memahami konten kita itu arahnya kemana. Mana? Mhm. Jangan arah kita itu adalah kecantikan, tetapi apapun kita terima itu nggak masuk. Kita udah tahu konten kita itu selalu mempromosikan gaya Fashion. hidup Nah, yang oke. lebih mewah, tapi Heeh. kita pilihnya yang biasa-biasa aja, itu juga nggak masuk. Jadi kita harus bisa tahu standar kita di mana. Tapi apakah kerja ini enjoy? Bagi saya tidak, itu Enggak berat. ya? Malah kita jadi beban. Oke. Bisa Oh jadi gitu beban ya? pikiran. Heeh. Karena apa? Kita harus bertanggung jawab dengan sesuatu yang orang hire kita, mereka Mhm. bayar kita. Mhm. Kalau kita udah dibayar, Ya. ya Mhm. kan? Ada juga brand nggak bayar kita loh, barter Mmm. namanya. Kok mau nggak barter, dan saya berikan brand untuk lu pakai produk ini, tapi kita barter dengan story 3 kali. Mhm. Itu kita nggak bayar loh. Oke. Dan ketika kita tidak bayar, kita juga sebagai content creator atau selebgram, kita juga tidak boleh menilai karena brand ini tidak bayar saya, Jadi aku biasa-biasa aja gua deh gitu. biasa-biasa aja. No, itu Heeh. nggak boleh. Kenapa? Oke. Kita juga harus bertanggung jawab. Kita seorang content creator, kita sebagai selebgram, kita harus bisa tanggung jawab dengan apapun yang udah kita say yes. Ya. Banyak kok brand-brand besar dari luar yang brand nasional. Jangan mengatakan, "Oi, keren ya si A ini dapat brandnya udah nasional banget." Heeh. Belum tentu dia dibayar. Heeh. Saya berani 100% mengatakan di Cicak ini, saya open, itu belum tentu orang itu dibayar. Oke. Iya, walaupun teman-teman melihat di Instagram saya banyak sekali brand nasional, saya berani mengatakan itu 70%, 60% itu tidak semua dibayar. Bayar. Itu Mhm. adalah barter. Mengapa kita perlu barter? Karena kita perlu branding diri kita sendiri juga. Kita bukan artis. Mhm. Kita bukan yang udah yang ngetop banget. Mhm. Kita masih pemula. Kita walaupun kita punya follower yang tinggi, yang banyak pengikutnya, apakah mereka setia? Apakah mereka itu Iya. selalu yang kita post mereka beli? No, mereka hanya suka kita. Dia sukanya tipenya mana? Suka karena sesuatu rekaman, suka foto elu, suka kepoin lu, atau apa, banyak. Iya, iya. Banyak Alasannya banget. Heeh, betul, betul, betul. Cabang-cabangnya banyak. Jadi kita itu harus punya kesadaran sendiri. Jadi kalau mengatakan apakah pekerjaan ini enjoy atau enggak, menurut aku enggak. Yang penting kita menjadi diri kita sendiri, punya komitmen, bisa long term dengan satu brand, itu yang bisa menghasilkan pendapatan. Itu sih Oke. menurut aku simpel banget. Ya. Dan Yes, sebenarnya simpel, itu cuman ya kembali lagi tergantung Iya. sama orangnya sih. Iya sih. Nah, Kalau orangnya dia punya kerjanya tujuannya apa. uang, semuanya dipatokan dengan uang, gua rasa itu tidak akan bisa lama. Mmm. Iya, mengapa? Banyak teman-teman saya, bego banget lu, brand ini besar lu nggak mau terima Heeh, uangnya. heeh, heeh. Banyak banget yang begitu. Banyak banget. Kok lu nggak mau terima uangnya? Kok katanya kayak gini-gini. Bukan ya, kan saya juga banyak teman yang di luar Batam. Malahan teman saya di luar Batam semuanya profesinya adalah di dunia maya ini. Mhm. Banyak mereka bilang, lu terima ya brand ini? Iya. Dibayar berapa? Enggak, aku barter story doang dengan feed. Tapi dia kasih gua produk. Bego banget lu, brandnya gede loh, kami aja bayar begitu. Heeh. Karena gua enggak, saya memilih kepercayaan orang terlebih dahulu dengan kita. Hasil yang kita berikan terlebih dahulu. Mmm. Itu yang selalu diri gua aku jalanin selama 3 tahun ini.
Saya tidak menilai berapa orang bayar saya, tapi saya menilai bagaimana kepuasan diri saya dan kepuasan brand ini percaya dan saya. Makanya teman-teman bisa lihat di Instagram saya banyak banget brand-brand tiap tahun itu nggak lupain gue. Karena mengapa? Dari adanya kita toleransi, kita bisa tanggung jawab, kita bisa punya kewajiban. Mereka 1-2 kali nggak bayar lu, ketiga pasti dia bayar dong. Ya kan? Walaupun nilainya belum cukup dengan sesuatu yang lu mau, tapi apakah lu berani memberikan patokan? Semuanya pekerjaan apapun yang kita kerjakan pasti kita punya patokan harga kan. Tapi kalau di dunia shortmate ini, aku tekanin kepada teman-teman semuanya, jangan ada patokan harga. Biar si A yang menilai harga kamu berapa, itu lebih bisa long term. Jika kamu mempatokkan diri kamu berapa harganya, itu tidak akan lama. Menurut saya sih begitu. Kecuali kita udah di manage oleh satu agensi, boleh lu mau patokan harga berapa, benar-benar lu bisa menghasilkan, lu bisa mempengaruhi, boleh deh lu patok karena lu udah punya nilai jual. Tapi kalau lu masih abal-abal, baru awal-awal merintis tapi udah berani patokan harga, gua rasa itu nggak bisa bertahan lama. Apalagi dirinya selalu munaf. Sesuatu yang ini enggak dibilang dia, iya dilebayin lagi. Gua rasa itu enggak banget. Itu enggak banget. Itu enggak banget. Soalnya aku pernah punya pengalaman, kebetulan pengen pakai endorser, perlu selebgram, influencer lah buat ad produk lah gitu. Saya ngecek sih followernya dia berapa, apa gitu kan, cek dulu. Nggak sebanyak kamu memang gitu ya. Nggak sebanyak gue. Nggak. Aduh, jadi berat gue dengarnya. cuman begitu ngobrol-ngobrol, kita udah ngobrol, kita lunch bareng, and then ngomong-ngomong ini loh, gue cerita gini. Aku sih nawarinnya berharapnya kita barter dulu deh kan ini kan. Ini untuk pertama kali ya gitu. Tapi enggak tuh, besoknya keluar proposal gitu dengan harga gitu loh. Dan harganya ya cukup lah gitu lah maksudnya. Cukup amazing gitu. Dengan jumlah followernya dia kayak gitu. Cuman aku waktu itu ke dia itu karena ngelihatnya dia tuh ada ininya tuh, bisa kemana-kemananya lah gitulah itu. Jadi coba nanya sama dia gitu. Ternyata wah segitu ya. Akhirnya mikir-mikirnya enggak maksudnya gini loh, ini kan kita pertama kali ya. Ya kalau maksudnya gini loh, gini deh, gue tes dulu deh. Lo suka sama ini gue, gaya gue gitu loh. Cocok nggak buat produk lo? Terus itu bisa menambah viewer lo nggak? Belum tentu pembeli ya, tapi viewer gitu ya. At least viewer, nanti viewer kan bisa dari mungkin si viewer yang ini si A B C D C E A sampai F misalnya, dia nggak suka, tapi dia hanya suka fotonya aja, kayak kamu tadi bilang. Tapi udah gitu, and then the next-nya si H sampai si M misalnya itu dia suka, jadi dia yang beli kan, misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Nah menurutku gitu, tapi waktu dia ngasih proposal itu makanya agak ya udah gitu. Mungkin di sini aku akan buka sedikit, bukan saya membela diri kita sebagai selebgram atau content creator itu gimana. Menurut saya kita mengendorse seseorang itu belum tentu bisa menghasilkan penjualan terlebih dahulu. Itu yang selalu saya titik beratin. Karena seorang selebgram, content creator, mereka hanyalah satu jaring yang untuk memancing ikan memasuk ke brand tersebut. Dan bagaimana brand itu mengolah hasil menangkap ikan ini ke perangkapnya. Menurut saya sih begitu ya. Iya. Aku setuju itu. Iya, setuju nggak? Gitu, Karena kalau gua pribadi sih aku selalu memikir panjang dulu. Sebelum orang tawarin saya lihat dulu, masuk nggak ya? Apakah gua bisa menghasilkan ikan ke brandnya ini dan ikan ini bisa terperangkap nggak? Itu yang selalu gua pikirkan terlebih dahulu. Saya jarang memberikan patokan harga. Nah, kalau seandainya ada si A, si B brand yang udah tawarin saya, tapi saya udah tahu mereka langsung ada red card-nya berapa, saya pasti akan langsung. Ya mereka terima, enggak. Tapi sebelum saya berikan red card, saya selalu mengatakan konten saya lebih ke arah ini ya, bisa diterima enggak? Oke, kita coba aja. Ya coba, why not? Karena mengapa? Sesuatu yang kalau udah kita menjadikan ini ada profesi saya, berarti kita udah punya nominalnya.
Ya. Setuju nggak? Setuju. Ya, kalau sesuatu yang belum kita sebagai profesi kita, sebagai hobi, mungkin kita bisa mengatakan nominal. Walaupun sekarang ini udah profesi saya, tapi saya juga sortir. Saya tidak semua saya selalu patokan harga gua berapa. Harga gua ini berapa. Enggak. Saya nilai dulu. Kecuali yang menawarin saya sombong banget. Iya kan? Iya kan? Iya. Manusia tuh banyak loh cara Iya, dia iya. melobi. Benar. Iya, kalau dia sombong, saya mau endorse lu dong, harga lu berapa? Wah tuh langsung gua tembak Oh, iya. mati. Iya, nggak ada namanya nego lagi. Iya kan? Lu mau kurangi goceng pun gua nggak kasih. Gas, ya. Iya kan? Iya. Nah, kalau seandainya dia itu kok ajak collab dong, boleh nggak? Konten gua maunya gini. Oke, kalau gua melihat, ya kan? Boleh. Nah, di ujung-ujung dia tanya lagi, kena fee nggak kok? Oke, mungkin saya bilang, oh kalau maunya begini, mungkin fee-nya ke videografer saya saja, ataupun dibayar ke fotografer saya. Untuk saya punya, terserah deh mau dikasih berapa. Iya kan? Pandangan pertama itu paling penting, bagaimana komunikasi. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau dia udah sombong, wah langsung pak harga gua ini berapa. Nggak ada nego lagi, mau goceng, mau sikceng pun gua nggak turunin. Benar nggak? Iya. Ya kan? Nggak Tapi usah. kalau dia bisa mengambil hati kita, dia bisa dengan cara friendly, sahabat, semuanya bisa jadi sahabat. Iya. Benar nggak? Karena menurut saya sesuatu yang kita jalanin di dunia maya ini, di content creator selebgram ini, harus dengan kita tuh benar-benar kita suka. Semua pekerjaan gua rasa sama deh. Sama. Kita harus cintai dulu. Dengan cintai baru kita bisa menghasilkan. Benar nggak? Oke banget. Iya kan? Benar banget itu. Jika seandainya kita ingin menghasilkan tapi dinilainya dari nominalnya dulu, aduh gua rasa tuh nggak akan hasil, telurnya tidak akan pecah deh. Iya, betul. Itu jadi Setuju kayak setuju banget karena itu jadi kayak apa ya? Kayak beban ya. Beban. Awalnya ada beban. Iya. So juga ada satu lagi gua mau sharing di sini, udah mungkin banyak sekarang siapapun ditanya cita-cita mau jadi apa, selebgram, YouTuber, itu boleh jadikan patokan keinginan kita, tetapi jangan terlebih dahulu mengatakan itu sebagai passive income saya atau active income saya. Itu di nomor 2 kan dulu deh, atau di nomor 3 kan dulu deh. Okay. Setelah kamu udah stabil, baru bisa. Jangan langsung memfokus, nanti hancur sendiri, bisa stres, bisa gila, terjun bebas. Bener, Iya. bener bisa terjun bebas. Kenapa? Di luar ekspektasi, udah halunya ketinggian. Benar nggak? Bisa mau jadi selebgram kayak gini lah, seperti si A, si B, si C, pakainya bagus, ini bagus, dikasih-kasih, tapi nggak kedapatan, halu. Setuju kan? Iya, jadinya menurut saya bagi semuanya yang ingin jadi content creator, jadi selebgram itu alternatif kedua, ketiga dulu deh. Kita harus punya satu pegangan dulu sebagai passive income kita dan active income kita apa. Setelah kita ini lancar, baru jadikan sebagai passive income. Seperti saya sekarang, saya fokus di dunia sosmed ini, tapi saya juga mencari di luar dunia maya ini. Iya, kenapa? Karena menurut saya aku belum seperti teman-teman di Jakarta. Mereka udah di manage dengan rapi, udah punya patokan 1 bulan tuh bisa menghasilkan berapa. Kita di Batam masih kecil cuy. Iya kan? Iya kan? Apa? Banyak banget cita-cita orang jadi selebgram. Mereka bisa banting harga kok. Iya kan? Yang penting sekarang brand juga mau adalah bukan jualannya dulu, orang dikenal dulu. Jadinya kalau lu punya patokan harga, lu iming-iming begitu, data yang baru lebih cakep dari lu, lebih cantik lebih handle, bisa goyang-goyang, lebih apa, hancur deh lu. Benar nggak? Benar. Suka deh gue, seneng banget. Nah, ini masukannya bagus banget soalnya. Iya, lama-lama gue jadi rempong di sini. Kayak bener ya, mesti dilurusin nih. Iya. Supaya orang itu pemikirannya kalau si selebgram itu sebenarnya bukan sebagai marketer. Benar, bukan. Setuju. Marketer 100% yang setuju. Bukan kan kayak salah. kamu cerita aja deh si kampung resepi ini kan gitu. Terus sementara ini pemikiran orang banyak nih bahwa kalau dia kan selalu gini, oke, di bagian dari bisnis plan, kita bikin bisnis plan. Bisnis plan itu salah satunya adalah menggunakan endorser, menggunakan selebgram kayak gitu. Karena itu menjadi seperti kayak target penjualan gitu. Which is sebenarnya adalah salah, ya kan? Jadi tugasnya si selebgram itu hampir sama dengan promotor mungkin ya, kira-kira gitu. Nah itu apa? Ya kayak corongnya promotor lah,
kayak gitu. Nah dia Branding, cuma sebuah nge-branding. branding. Heeh. Nah itu mungkin mungkin dari apa Seven mesti ini deh, apa ya, share bahwa, pengertian ini yang harus Oke, diluruskan gitu. Karena kan saat pertama untuk si selebgramnya sendiri, yang kedua si kliennya. kliennya. Heeh. Jadi mereka punya persepsi ini yang selama ini terbentuk ini yang sebenarnya salah Oke, gitu kan. paling simple gua share-nya begini. Mungkin kita sampai saat ini siapapun pasti gila-gila artis, contohnya artisnya yang udah internasional siapa, Heeh. ya kan? Selebgram dan content creator juga bisa diibaratkan sebagai skala kecilnya begitu. Mhm. Contohnya klien A, brand A, dia hubungin saya atau selebgram yang lain, kita posting di feed kita dan story kita, ya kan? Me- eh, Follower kita akan mengingat brand ini ketika dia ingat kita. Mmm, Itu juga bisa supaya lebih bahasa umum. ya. Mengapa kita ingat artis si A ini, brand ini? Karena kita udah suka dengan artis ini. Nah, Nah, heeh. apakah brand ini bisa terjual atau enggak? Bagaimana klien ini mempromosikan lagi, mengolah market plan-nya lagi? Mhm, Itu aja paling simpel menurut saya. mhm. Bahasa simpelnya begitu. Kita boleh dikatakan sebagai daya tarik awalnya dulu. Iya, showcase. Iya, Jadi untuk orang ya untuk orang ngelihat lah, iya, untuk orang lihat heeh. dulu aja gitu loh. Iya, dan Oh kita lucu juga ya ini gitu benar, kan, heeh. dan seorang selebgram content creator juga harus selalu bisa bersyukur jika kita dipercayai oleh brand. Mmm, Salah satu gue suka selalu bersyukur, contohnya brand yang di depan kita ini dia percaya dan saya. mhm. Walaupun apakah saya bisa menghasilkan penjualan atau enggak, tapi long term dipercaya. Setidaknya mereka orang Semprong ingatnya Seven, udah Mmm, jadi ikon. Setidaknya kita udah punya ikon. heeh, Semprong ke mall manapun Semprong. Dia tahu, ih ini Seven loh yang endorsement. heeh. Seven Seven Semprong. Semprong. Nah, iya Seven Semprong. Double S. Iya kan? Nah, contoh lagi di Batam Ogura. Teman-teman selalu bilang, ih kalau Batam Ogura ada brand baru, pasti ada Coco Seven, pasti ada Opa. Heeh, Nah, setidaknya kita harus berasa syukur. mmm, Karena itu ada identik kita udah. Jadinya suatu brand orang harus ingat kalau brand baru ini ada keluar produk baru apa, jika ada di ini, oh berarti ada Co Seven, ada Ova Seven, berarti brand ini udah keluarkan produk baru. Iya, menurut kita itu udah cukup. iya, Heeh, ya bener bener bener. ya kan? Jadinya klien jangan selalu mengharap bahwa ngendorse itu harus bisa penjualan gua naik. No. Nah, betul, Iya, mhm, kecuali yang kalian hire itu adalah seorang yang udah content creator, udah jadi artis yang bener-bener dia itu punya follower yang fanatik. iya, Walaupun saya pribadi punya 42K follower, saya punya follower fanatik aja itu tidak lebih dari 1.000 orang. mmm, Mengapa saya berani mengatakan 1.000, tidak lebih dari 1.000 orang? Karena saya punya satu klub yang Jawa punya semuanya ibu-ibu itu baru 300-an. Di Jogja itu semuanya anak sekolah itu juga 200-an. Itu mereka fanatik banget. mmm. Mereka fanatik banget. Apa yang saya endorse, mereka berusaha beli. Tapi kadang saya merasa sedih. Merasa Kenapa tuh? sedih loh. Heeh, Karena mengapa? Ibu-ibu ini kita nggak tahu bebannya apa. heeh, tapi kan dia mesti beli ya, mesti maksain Iya, beli ya gitu. iya, jujur Iya jujur iya saya iya, buka di sini deh. heeh, Jujur kadang ngeliat, oh gue pingin banget loh dukung Koko, Opa gue pingin banget dukung Opa, beli yang Opa ngendos. Iya, sampai gitu ya? iya sampai begitu, Luar biasa ya. bener. Jadi aku bilang, jangan deh kalau seandainya keuangan lagi kepepet, Mhm, jangan deh. heeh, Nah, kadang yang aku posting makanan, aduh racun banget deh, pingin loh kalau tapi uang jajan gua lagi aduh enggak deh. heeh, Karena kita juga ada merasa, karena kita bisa menilai fanatik dan tidak fanatiknya follower kita. Dari mana? Dari interaksi. interaksi, Nah, ini yang saya sharing untuk klien kita. mhm, Untuk para selebgram, kita harus benar-benar bisa interaktif dengan follower kita. Jangan mereka udah gila-gila dan kita so artis banget. Mereka DM kita, mereka minta nomor HP kita, apa kita cuekin. Menurut aku itu harus dipertimbangkan terlebih pertimbangkan, dahulu. mhm, Boleh kita memberikan memang nomor HP kita kan privasi, iya, ya kan? heeh, Privasi banget. Tapi mhm, kita bisa berikan kepada
orang yang benar-benar fanatik dan kita melihat dia itu benar-benar royal sama kita. Heeh. Boleh sih kasih, kayak gue banyak kok ibu-ibu Jawa gue kasih kok. Oh, heeh. Sampai alamat rumah gue juga kasih. Karena mengapa? Gue melihat dengan interaksinya. Kita manusia punya feeling, kita Iya, bisa iya, merasakan heeh. orang ini hidup atau enggak. Heeh. Benar nggak? Kecuali yang DM kita tuh yang aduh ngomongnya udah Iya, apa, iya. boleh kita abaikan. Tapi Mhm. kalau benar mereka itu dengan hati, Mhm. gua rasa kita harus layani. Iya, Karena setuju mengapa sih. gua berani mengatakan begitu? Banyak ibu-ibu Jawa mengatakan, "Ih, Koko senang banget loh bisa kenal dengan Koko. Senang banget loh kenal dengan Opa," katanya. Bisa teman curhat. Karena mengapa Koko nggak sombong masih membalas kami Mhm. di inbox, Mmm. dan kami beribu-ibu kumpul buat grup, lu juga mau terima? Heeh. Iya, Wah, kan menurut saya senang ya kita tapi harus terbuka. iya. Kita harus terbuka dan kadang mereka juga ulang tahun kan, "Opa, Koko bantu dong ucapin ultah," gua buatin kok video singkat, gua post kok di story Mhm. saya. Karena Oh, apa? Kita harus menghargai mereka, kita bisa sampai titik begini tanpa mereka kita nggak ada nggak apa-apa mungkin, aja. heeh, karena Iya kalian kan? dekat kamu tuh tergantung sama Iya, mereka, iya. viewer. Dan satu lagi, gua mau sharing dengan para selebgram dimanapun kalian berada, walaupun kalian dengar podcast ini, kalian mau bunuh gue, terserah. Jangan deh kalian buat grup khusus menge-like dan nge-share apapun yang kalian kerjakan. Itu munafik banget. Mmm. Banyak kok selebgram, aku nggak berani mengatakan siapa, Mhm. mereka demi pamor dia post apapun, demi dapat like dan dapat komen, dia buat satu grup. Oh, oke. Satu Grupnya grup. nge-like ini semua. Iya, menurut saya itu bohong banget. Aduh. Iya, jujur walaupun saya like saya dikit, Heeh. walaupun komen saya dikit, tidak itu hasil saya, aku lebih puas. Mengapa saya berani mengatakan begitu, banyak Mhm. yang ngajak saya. Iya, dulu aku tergiur. Mhm. Kenapa? Masih belum ada edukasi dan Mhm. apanya mungkin ya, dulu aku tergiur. Oke. Awal saya pernah gabung, Nah, tapi edukasi itu mhm, ini buat teman-teman yang kepingin jadi iya, selebgram nih iya. ya, eee, edukasinya apa nih, yang bagusnya apa? Yang pasti kan kalau otodidak aja prosesnya akan lama banget kan, karena Tapi kebanyakan yang otodidak ini yang jadi cepat viral. oh iya sih. Iya kan? Iya kan Heeh, iya sih, sekarang? bener bener Heeh. bener. Jadi nggak usah dibikin-bikin. Iya, jangan dibikin. Menurut saya paling intinya adalah jadi diri sendiri, jangan munafik, gua rasa itu paling bagus. Oke. Iya, dan bukan aku tidak setuju namanya grup-grup gitu, gua setuju. Kenapa? Kita membantu kita biar jangkauan kita lebih tinggi, Lebih tinggi, iya heeh. kan? Tapi aku merasa ketika kita keluar dari grup itu, jangan kita masuk di grup ini karena ingin nge-like dan nge-share dan komen aja. Mmm. Satu, di luar itu kita tidak ada komunikasinya. Yang penting gua post apa, gua share kasih lu bantu ya gitu. Menurut gua nggak ada banget deh. Iya, dulu saya menjalani, Heeh. jujur saya menjalani, saya orangnya soalnya saya jalanin. Tapi setelah gua jalanin berapa ternyata kayaknya nggak real deh, Mhm nggak mhm real deh. mhm. Jadi pakai proses by proses lah Iya, kalau by gitu proses ya? saja. Heeh. Iya, apalagi sekarang Instagram kian hari kian pintar, Iya, YouTube betul. juga kian pintar. Mereka Mhm. bisa lacak kok. Mmm. Iya. Kalau itu bener atau enggak ya? Iya, Kalau benar dia atau organik enggak. atau enggak, atau Iya, dibikin atau apa. iya. Suka Iya, dukanya banyak banget deh. suka dukanya banyak banget ya. Ada satu momen yang ini enggak sih yang bener-bener, eee, yang nggak kelupakan, duka deh, jangan suka. Kalau suka kayaknya Kalau duka. dalam Jadi mungkin dunia maya itu kamu suka pernah nge-reject, apa, ada orang yang nawarin kamu reject, abis itu jadi apa, jadi kepo, jadi kisuh eee, gitu. banyak Heeh. banyak ini banyak sekali Banyak sekali. banyak sekali Waduh. banyak sekali. Heeh. Saya pernah kerjasama dengan satu brand nasional, saya udah mati-matian buat videonya, Heeh. oke, tapi akhirnya di-reject Mhm. di-reject. Setelah di-reject, saya dapat lagi job sama juga dari mereka. Itu juga kayak sepertinya, diri gua merasa mereka mencari talent yang benar-benar sesuai dengan mereka mau. Mmm. Dan mereka udah bayar saya honor loh, Mhm? saya harus transfer balik loh. Ah, serius? Udah Serius, sampai aduh. iya saya transfer balik loh. Karena waktu itu saya juga merasa, aduh saya udah berapa kali video loh. Ya, Iya, itu kan saya udah, butuh budget tuh. berusaha apa yang mereka mau loh. Heeh.
kok tiba-tiba di reject dan saya harus mentransfer semuanya full loh. Semuanya full? Full. Tapi bagi Oke. saya oke lah, ini anggap suatu pelajaran. Hmm. Dan si A ini cari saya lagi, saya nggak mau lagi kerja sama dia. Nah, itu brand nasional. Kalau yang lokal kebanyakan mereka mengatakan itu mereka nggak berani di depan saya. Cibiran-cibiran. Biasa cibiran atau iya. lebih, tapi bagi saya is oke. Mengatakan saya minta Koko ini bantu ya, tapi nggak ngefek. Iyalah. Nggak ngefek. Tapi ketika mereka mengatakan tidak ngefek, mereka lupa bahwa dia bayar atau enggak. Iya. Iya, tapi kalau kita mau kejam, kita berani mengatakan hal begitu kan. Tapi bagi saya enggak. Karena mengapa? Kita udah maaf kata mungkin salon seragam content creator udah boleh dikatakan sebagai public figure ya. Jadinya kita mungkin harus jaga image ya. Bagaimanapun cibiran di luar, bagaimana kata orang, kita harus bisa low. Bertahan. Karena apa? Kita maunya stay di sini. Kita nggak boleh abal-abal. Jadi kita harus secara profesional. Kalau benar-benar si A mengatakan lu tidak infect, lu tidak mempengaruhi, oke, next. Jangan kerja sama lagi. Benar nggak? Nah, tapi secara garis besarnya bukan saya sombong walaupun saya tidak mempengaruhi brand lu, tapi kalian bisa cek bahwa banyak kok brand-brand lama gua sampai saat ini juga kerja sama dan saya masih tetap loyal ya, masih loyal dengan saya. Ya kan? Masih tetap ajak kerja sama. Berarti saya masih ada nilai sisi yang bisa dijual. Benar nggak? Walaupun saya tidak bisa menjual barang lu, tapi gue bisa menjual diri gue. Nggak apa-apa deh. Tapi yang gue jual diri gue adalah secara halal. Ya. Benar nggak? Betul, secara halal. Nah, terus ya kalau begitu apa? Nah kan kalau misalnya gini ya, misalnya mau ngangkat produk, ya kayak tadi ya aku mau coba pakai endorser ini lagi nih gitu, terus begitu tips mungkin ini ya buat teman-teman yang sudah menjadi selebgram, baru menjadi atau baru pemula mungkin gitu-gitu. Baiknya mempelajari ini si produk ini dengan bagaimana? Dengan yang paling utama, yang paling penting ya. Paling penting ya, menurut saya ya. Mungkin dengan skala follower gua begini, mungkin saya sharing terlalu detail, saya akan dibully. Tapi bagi saya why not? Ya kan? Inilah diri gue, ya kan? Mungkin follower hanya berapa lah berani ngomong sampai begitu. Pertama, sebelum kita terima produk, kita harus sadar konten kita masuk nggak dengan produk itu. Oke, pertama. Kedua, jika konten kita masuk, kita benar-benar harus bisa memahami klien tuh maunya apa. Jangan kita melanggar sesuatu SOP yang telah diberikan. Ya. Itu. Ketiga, mereka udah kasih kita tanggalnya ngepost kapan, story-nya kapan, jangan kalian udah dipercaya kayak so artis. Hari ini gue kelupaan loh. Kita harus benar-benar timingnya harus pas, profesional. Apapun yang dikasih harus kita do, no do, itu wajib. Itu menurut gua itu paling simpel jadi seorang selebgram. Jadi itu ya, itu tipsnya. Itu tipsnya tuh. Nah, kalau untuk ke brand mencari harus benar-benar mencari, jangan karena si A ini cakep, cantik, aku pakai dia aja deh, endorse dia. Iya. Pelajari dulu deh. Masuk nggak dengan produkmu? Tapi itu yang banyak ya, maksudnya banyak kita lihat di sosial media. Dan satu hal lagi aku mau katain kepada mungkin lokal, mungkin ini kebanyakan terjadi di lokal ya. Kalau nasional mereka udah mengerti banget. Untuk brand lokal jangan menilai followernya. Dengan seseorang yang followernya 1000 itu bisa kalian endorse. Setidaknya dia bisa mempengaruhi juga. Karena dia punya daya tarik. Jangan menilai dengan aku mau cari yang 10k, 20k biar mempengaruhi, itu belum tentu. Malahan yang 3k ini, yang mikro ini, yang makro lebih mempengaruhi kadang-kadang. Contohnya mikro ya kan? Contohnya saya punya snacknya ke anak-anak. Saya cari yang anak sekolah 3k, gua rasa lebih pengaruh. Karena mengapa? Followernya semuanya teman-teman sekolah dia. Lebih berpengaruh masuk. Lu cari yang 20k, tapi dia udah setengah bayar. Mana pengaruh lagi cuy? Iya, dia nggak belanja gitu. Iya, nggak belanja lagi gitu, ya kan? Jadinya jangan mengharap tergantung kepada followernya. Jadi si klien ini juga harus pintar juga. Iya, harus cerdas juga milih harus cerdas siapa juga. Siapa? Nggak bergantung dari
Heeh. Lihat maksudnya jadi greedy tuh lihat Iya, followernya sekian nih, yang bener. 100.000, 40.000 yang Iya, segitu. kalau brand nasional mereka udah punya, poin-poinnya, penilaiannya. Jujur, saya pribadi, saya berani mengatakan, di sini gua buka aja, saya tanya ke brand, "Mbak, Sis, Bro, Mas, kok lu mau pakai gua terus?" Nah, Satu, Koko orangnya tepat waktu. mhm, Kedua, Koko tidak banyak permintaan. Berapa kami tawarin, apa langsung lu kerjain. Ketiga, Koko selalu menghasilkan foto yang kami mau. mhm, Cukup katanya. Dan aku tanya, apakah gua mempengaruhi atau enggak? mhm. Kamu udah punya kriteria ini, itu udah mempengaruhi buat kami. Tapi itu yang lihat pasar nasional, sorry, Yes, produk nasional ya? heeh. Buat produk lokal belum ya? Produk lokal banyak sih yang royal dengan saya. Mereka Mhm, juga selalu berterima kasih, setidaknya aku menghasilkan foto yang bagus. Mereka selalu jawab, kamu menghasilkan foto yang bagus untuk kami. mmm, mhm. Iya, gitu aja. Jadi itu penting Itu banget. penting. Kalau untuk UMKM di Batam, Oke. ya dan Kepri lah pokoknya di sekitar sinilah itu ya, eee, mereka ini nggak sih, merasa membutuhkan nggak sih dengan merasa menjadi satu kebutuhan nggak? Sudah merasa menjadi satu kebutuhan menggunakan jasanya itu, selebgram untuk promosi produk mereka kah? Atau gimana? Ini UMKM nih tadi. Oke, UMKM ya. UMKM-nya tuh, aku nggak mau bicara si M-nya. Kalau M tuh Oke, udah menengah tuh mereka udah lebih stabil. iya. Si mikro dan kecil. Oke, Mikro kecil yang banyak soalnya kan. menurut saya bukan butuh, tapi harus saling kerjasama dan saling mendukung. Mhm, Jangan bilang membutuh deh, oke, saling mendukung saja. iya, Ketika UMKM ini, yang mikro, yang kecil ini mhm, ajak kita kerjasama, kita bantu dia mempromosikan, memberitahukan kepada follower kita. mhm, Menurut saya itu adalah saling kerjasama, saling kerjasama. Jadi kerjasama intinya mereka jadi ini kebanyakan masih, merasa perlu, perlu. heeh, tapi mungkin ininya, apa namanya, sistemnya yang Iya mereka benar, harus ada heeh, sistemnya. harus sistemnya. Heeh. Selama ini mereka mungkin mikir mahal, aduh mesti ada extra Aduh, iya, extra budget gitu budget, kan, benar. sementara omset kita tuh baru berapa gitu Iya. kan, gitu. Tapi Batam ini juga banyak kok teman-teman kita yang selebgram, kita selalu membantu usaha kecil kok. Mhm, Kita nggak ada terima fee-nya kok. mhm, Dia kirim kita bantu story kok. mhm. Heeh, kalau kita merasa, barangnya unik, kita foto feed yang cantik kok, kita post kok. Feed ya, bukan Iya, story ya? iya, Aku pernah soalnya heeh, dibantuin, seleb eee, katanya selebgramnya ini ya, gitu, barter, karena di awal bicaranya barter, terus dapetnya cuman di story. di Mhm, story dan feed bisa deh, iya. lihat juga Bisa sih deh. di stories kan kita Heeh, bisa taruh lagi kan, iya di-highlight kan, kayak benar. gitu bisa aja kayak gitu. Cuman waktu itu ekspektasi saya sih di feed karena, eee, orang kan bisa lihat ya lebih Tapi lebih kalau saya terus-terusan. pribadi Mhm. selalu menekankan kalau story ya story, feed ya feed. Kita harus punya komitmen ketika awal. Ah, oke. Itu Kita nggak harus dari ngomong soalnya awal. dia aku Kita cuma harus dari minta awal. dan orangnya nggak bilang Iya, harusnya, harus dari "Aku taruhnya awal. di story aja ya Mbak," Iya, misalnya iya. gitu. Kalau seorang yang ajak kerja sama, aku selalu mengatakan, "Mbak, ini aku bisa bantu di story aja ya, karena Mhm, Feed Seven lagi gini gini nih." Aku mhm. akan memberikan Oke. alasan. Ah, itu Kalau mendingan seandainya kayak gitu, iya, kita heeh. harus, menurutku Iya itu iya. respect tanggung jawab kita. Ya dan itu adalah profesional Iya, sebenarnya kita gitu, harus attitude, iya, attitude, profesional. harus Iya, punya attitude dan profesional. betul. Jika kita harus dari awal itu mengatakan fit ya fit, story ya story, Mhm. ya kan? Menurutku kita harus open terlebih Iya, dahulu. Ada juga beberapa yang usaha kecil, mereka minta kita bantu. Kadang dia nggak mengerti. Mungkin udah dibantu berarti barang saya ada di story dan di-feed barang di feed. di-feed, heeh. Makanya bagi kita yang mengerti, kita harus Menjelaskan dulu. menjelaskan to the point terlebih Mhm, dahulu. "Oke Mbak, Mas saya bantu, mhm. tapi ini bisa saya up di story doang ya. Story-nya gini ya, nggak ada di sini ya." Ya, Capture, oke. kasih mereka lihat. Biasa saya begitu. Heeh, Nah, setelah itu biasanya aku akan terima produk ini, mmm, gua rasa, ini perlu di-upgrade deh." Gua mhm. akan chatting sama mereka, "Mas, Mbak, produk lu enak, tapi packaging-mu ini mungkin Nah, harus dirubah." Dan masa saat sekarang adalah waktu itu masa pandemik ya. Bisa mhm, lihat deh di feed saya pernah, mengutarakan selama 6 bulan saya gratisin semuanya. mmm.
Di sana banyak orang minta saya bantu, saya posting di story, cukup story ya, nggak ada feed ya, karena kita juga ingin menjaga keindahan feed kita. Iya, betul. Iya kan? Iya Karena dong. itu daya tarik Daya kita. tariknya tuh. Daya tarik Betul. kita harus menjaga. Nah, di sana kadang saya akan chatting dengan mas-mas dan ibu-ibunya. Mm-mm. Mas, Bu, kayaknya packaging lu harus dirubah deh. Dirubah. Sekarang SOP COVID-19 kita super ketat. Memang makanan lu enak, tapi kalau lu ngantar ke saya hanya kresek gini doang. Iya, Nah, iya. di mana sih kebersihan dia? Jadi mungkin kita doublein dulu, dimasukin lagi biar lebih bersih. Oke. Iya, biasa saya sih saling feedback sih, Kasih saling feedback ya. iya, kasih mereka begitu. Senang loh kalau misalnya kita dapat, misalnya ya Banyak ya saya bener begitu. sih. Jadi itu kan sebenarnya masalah ini Heeh. aja ya, masalah hati ya. Iya. Kalau kita juga dapat, memang sih ujungnya kita minta tolong, seperti kayak minta tolong dulu kan. Iya. Si produsen, atau taruh deh aku si UMKM-nya lah ya. Iya. Produsennya ini kita minta tolong nih sama si selebgram, which is adalah kan kita omsetnya juga beberapa nih gitu. Boleh Iya. nggak sih kita kolaborasi gitu kan? Kolaborasi, oke, barter produk. Barter produk kita juga mau dong, karena kita menganggap si selebgram ini adalah profesional gitu loh. Berarti kan kita juga mendapatkan attitude yang profesional. Yes. Lihat, Heeh. kan kita orang awam nih. Jadi lu kasih tahu dong ke kita dong. Nanti lu dapatnya ini, terus kayaknya lu gini, terus dikasih masukan-masukan sebenarnya, karena kan kita yang awam. Nah, Iya. aku agak jerak nih soalnya waktu itu, lah kok nggak dikasih apa-apa, terus yang diminta juga nggak storyin, ya apa nggak di feed, terus nggak cuma hanya di store, dan di storynya juga nggak pakai ininya dia gitu loh, nggak pakai akunnya dia, which is Oke. yang kayak gitu-gitu deh yang aku sebenarnya. Jadi buat saya sih gitu. Nah ternyata ngobrol sama ada teman-teman UKM juga yang punya pengalaman yang sama gitu loh. Jadi nggak usah lah, mendingan kita foto sendiri aja gitu, terus kita Yes. pakai hashtag banyak-banyak. Aku udah bilang hashtag sekarang udah nggak pengaruh. Iya, nggak Palingan pengaruh lagi. maksimal 3 aja udah cukup, itu udah Iya. banyak banget gitu loh, nggak perlu. Dan kalau cari hashtag juga hashtagnya harus tepat soalnya kan, kayak gitu ya, kayak gitu. Pernah aku nggak salah, tapi ternyata itu banyak kejadian gitu loh Iya. di sini. Kita bicara lebih jauh. Kalau kita seandainya kita udah jadi selebgram yang udah dipanutan sebagai content creator, influencer yang udah artis, lu story beginian aja bisa pengaruh. Iya. Tapi kalau kita masih abal-abal, lu harus ungkapkan ekspresi lu, terus ceritakan apa makanannya, Iya, apa yang lu rasa, itu baru bisa mempengaruh. Tapi kalau kita masih bangkit hanya beginiin doang, itu tidak akan membantu. Oke. Iya, tidak akan membantu. Dan aku juga selalu Kembali lagi storytelling. iya. Di Batam itu Oke. selebgramnya banyak nggak sih? Banyak banget. Oke, banyak banget. Kita menentukan bisa bilang dia selebgram apa enggak itu dari mana? Oke. Kategorinya apa gitu loh? Oke, kalau di Supaya nggak salah nih jadinya nggak orang salah ya. ya. Kalau kita masih berada di lokal di Batam, banyak orang menilai follower yang banyak itu udah selebgram. Iya. Follower banyak itu udah content creator. Heeh. Kalau di skala gini. Tapi kalau di luar enggak. Oke. Di luar follower itu hanya sebagai patokan daya tarik awal mereka. Ih, follow-nya banyak ya. Tapi di analisis mereka lagi. Oke. Nah, apakah orang ini cocok nggak dengan brand saya? Pertama. Kedua, orang ini punya nilai jual nggak? Ketiga, attitude dia lihat dari story, dari dia review, muka dia. Nah, dan dia lihat lagi. Keempat, follower dia, teman-teman dia siapa saja. Di sana mereka menilai. Oke. Banyak sharingnya. Tapi jika di Batam mereka hanya menilai followernya. Follower lu banyak, lu selebgram, lu udah bisa bantu saya. Padahal sebenarnya ya, kalau dia followernya banyak itu, oke, sekarang banyaknya berapa sih patokan banyak? 3.000, 5.000 bagi orang udah banyak sekarang. Oke. 20k, 40k, Itu 50k, dia, apalagi 100k, itu kan. apalagi. Apa minimumnya? Menurut saya 3.000 udah bisa. 3.000 itu udah bisa dikatakan selebgram. Yes. Sementara yang punya 3.000 itu kan belum tentu dia Iya, selebgram. benar. Maksudnya dia gini loh, dia bisa aja dia orang kreatif, misalnya Yes. dia punya satu profesi yang kreatif. Let's say dia misalnya desainer, fashion designer,
Mau nggak mau kan dia ngupload terus dong, Iya, ya orang kan? Dia suka, mesti orang share. nge-like, orang Orang suka follow. ya follow dia, which is sebenarnya tujuannya dia itu, gue bukan ngejar selebgram, Yes, tapi gue masih menjaring peminat yang belanja ke gue gitu kan, iya. kayak gitu. Nah itu disebut juga selebgram. Jika secara profesional, Heeh, orang profesional mereka tidak akan mengatakan dirinya sebagai selebgram. Karena heeh, mengapa? Di Instagram kan ada tulis, profesi kita itu apa. ya, Secara mungkin profesional designer. heeh, Nah, profesional designer ini mereka juga punya kesempatan besar yang bisa diincar oleh brand kalau di luar. Contohnya, si A dia desainer baju, mhm, ada brand kainnya ini, dia suka dengan desainer si A, mhm, mungkin dia akan endorse. akan endorse. Nah, itu. Oh oke, Nah, ya tapi ya, dia tidak mengatakan dia sebagai selebgram, mhm, tapi dia mungkin mengatakan dia sebagai, kerjasama, partnership. oke partnership, Nah, itu ya masih betul, bisa mhm, dimasukin, tapi kalau jujur di Batam, banyak mengatakan kalau udah 3.000, 4.000, 5.000, "Oh, udah selebgram deh, ini selebgram deh, ini selebgram deh." Kalau di dan luar banyak nah serinya. nah oke, mencapai ke 3.000 sampai kita ngomongnya Iya, minimal dulu deh, abis itu oke, kan yang dan seterusnya nanti gimana nanti lah ya. mhm. Mencapai 3.000 itu, konten apa sih yang sebenarnya, baik disuguhkan oleh si calon selebgram ini? Tergantung dia mau jalannya ke mana. Oh, ada yang segala mau gimana tuh? Kalau nggak mau, sulit. Sulit Jadi dia kadang kadang pegang bunga, kadang pegang iya, apa, kadang kadang cuma pakai fashion begitu, iya kadang-kadang sulit. Makanya kata saya kita harus tahu jati diri kita terlebih dahulu. Kita harus punya komitmen. Kalau iya betul betul. iya, harus Jadi pegang. menjadi profesional selebgram gitu Mhm. kan, kan akhirnya mesti ke situ, ya Iya, itu ya kembali lagi harus ke kitanya orangnya benar. sendiri kan, Diri kita sendiri. heeh, lu Jalur kita sukanya tuh kemana nih mau sukanya gitu, kemana nih? heeh, Iya benar. Dan kalau dari awal kita makan 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 terus, boleh mhm, kita fokus ke makanan. jadi, Food food gitu blogger. ya, heeh, Jangan tiba-tiba ada brand yang besar datang, contohnya dia adalah brand-brand besar, contoh baju kaos yang akan mhm buka di Batam, mhm ngajak lu kerja sama karena lu menilai dia nih brand besar, lu terima. Sofa aku tidak mengatakan lu boleh atau enggak. Mungkin mhm, lu boleh terima, mungkin follower lu bisa mengetahui baju ini. Tapi apakah lu dijadikan dia sebagai partnership itu belum belum tentu. tentu, Itu aja. oke, aduh seru banget ya ngobrol ini ya, ini kalau dikulik-kulik lagi banyak, Iya, cuman waktunya iya benar. udah Kalau harus terlalu banyak di ngomongin lagi, entar akhirnya dibully, iya bener, di-unfollow saya. di-unfollow, Enggak jadi janganlah 4 ya, iya nggak nanti usah kalau gitu udah, titik heeh, udah mau titik sih iya sebenarnya si oke. Seven ya. Jadi aku cuma mau tahu gini, karena kalau di Chit-Chat ini, kita kan selalu kan, tujuannya visinya Chit-Chat ini, mmm, men-share pengalaman, apa namanya, eee, pengalaman apalagi tuh, solusi Si mungkin, kreatif, terus kreatif, itu untuk pengusaha pengusaha apa, pelaku usaha, calon membangkitkan minat gitu loh, segala gitulah, heeh. Nah itu memberikan inspirasi lah, segala macam, memberikan ide lah, kan kayak gitu buat mereka. Nah ini apa, aku mau tanya yang terakhir ya ini sebelum kita tutup, mmm, apakah bisnis ini kan bisnis ya jadinya ya, yes. apakah bisnis ini menurut kamu itu, eee, masih menjadi bisnis yang menjanjikan atau kamu melihat pasarnya udah mulai jenuh kali ya gitu, atau Kalau gimana? saat ini dan akan datang, saya berani mengatakan kalau kita sebagai selebgram dan content creator kita bisa kontribusi, Mhm, itu masih menjanjikan. oke, Contohnya saja artis selama ini kan masih tetap pamor, heeh, ya kan? Selalu mhm. diingat orang. Kita sebagai selebgram dan content creator, gua rasa kalau kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, bisa mengarahkan selamanya pasti akan bagus. Pasti akan bagus. Jadi Iya, bisnis ini masih sangat menjanjikan kalau kayak gitu menjanjikan, ya? tapi tetap harus balik lagi ke diri pribadi masing-masing. Mhm Jangan karena elu udah di atas, lu mhm. udah lupa di bawah dan kelakuan udah mulai dan udah tidak mempertanggungjawabkan, itu langsung hari H lu akan jeblos juga. Manajemen sendiri, Iya. heeh, Tapi bagi teman-teman yang ingin jadi content creator, mau jadi selebgram, welcome saja. Tapi mhm. intinya jadilah diri sendiri. Kita boleh copy paste, tapi kita harus modify.
khusus punya khas kita sendiri. Jangan melihat lagi tren si A kayak gini gue ikut juga deh. Iya. Belum Iya. tentu, Belum orang tentu bukan bosan. dan Yang penting bosan. jadilah diri sendiri. Apakah ini menjanjikan? Saya berani mengatakan saat ini bisa menjanjikan. Kenapa? Masih. Karena mengapa? Artis saja sampai sekarang tetap dipergunakan orang. Mengapa kita selebgram dan content creator tidak? Apalagi sekarang dunia maya lebih kencang dibanding. Iya. Of course, ya. Iya. Dengan Tetap kondisi akan. kayak gini. Kayak gini Gitu. pasti akan. Satu lagi tips mungkin ya, Seven ya. Menurut kamu, kan ada tren nih. Iya. Everybody's following trend. Yes. Kamu setuju itu atau setuju dengan out of the box dong gitu? Yes. Karena itu jadi kreativitas Kreatif. kamu. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Benar. kreatif sebenarnya. Benar. Nah itu. Kalau yang lagi tren apa, kita boleh ikut. Boleh ikut. Tapi jangan menjadikan patokan diri kita. Kita harus ingat konten lu apa, itu saja yang lu jalani. Karena mengapa? Belum tentu lu ikut tren akan masuk. Contohnya sekarang lagi viralnya TikTok. Saya juga ikut TikTok, tapi saya tidak memfokuskan bahwa TikTok ini akan gua masuk. Kenapa? Tergantung minatnya di mana. Mungkin hari kita boleh memberikan hiburan, tapi jangan keterusan. Kita harus ingat jati diri awal kita itu apa. Kalau gua sih begitu berpatokan. Walaupun orang mengatakan saya adalah cowok aplikasi, ya EGP itu memang nilai jual gua dari awal, ya kan? Ya udah, gua aplikasi aja. Tapi setidaknya kalian ketemu gua, lu bisa masih tahu hidung gua, mata gue. Asli, ya kan? Yes. Siapa sih tidak mau menghasilkan sesuatu yang bagus? Iya. Iya. Saya tidak mau aplikasikan tubuh gua yang aneh-aneh. Iya. Oke. Seru banget ya ngobrolnya, asik. Iya Asik, kan? banyak banget yang pengen dikorek-korek. Setidaknya itu tren boleh, tapi kita harus kembali pada dasar diri konten kita itu apa. Jadi mengikuti tren Iya. atau lo membuat tren? Kalau saya sih lebih membuat tren. Iya. Iya dong. Karena mengapa? Kan? Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk orang. Karena tadi sebalik lagi, Iya. kalian tuh kerjanya ada kerjaan, ini ada pekerjaan Kreatif. 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 Nggak mungkin kita copy-copy orang terus. Iya. Ya kan? Karena selama ini kan ngeliatnya gitu, kalau saya tuh harus di tempat yang rumah yang mewah, yang gitu kan, enggak. dengan baju Iya. yang wow gitu lah pokoknya. Menurut saya jika kita kreatif di tempat manapun, lu bisa menghasilkan foto yang kreatif, video yang kreatif. Kecuali kita kerjasama dengan brand besar, udah ditentukan backgroundnya mau begini, aku mau begini, oke kita ikutin. Tetapi jadilah diri kita sendiri, ya kan? Kalau seandainya lu kemayu, ya kemayu aja. Iya. EGP orang mau lu apa ya? Yang penting diri lu. Enggak, jangan lu kemayu tapi terima jobnya harus jadi maco, lu jadi maco. Apakah bisa menghasilkan foto yang bagus? Enggak dong. Enggak juga. Iya, kalau pas lu lagi story suara lu melengkik ya EGP. Anggaplah hiburan. Benar nggak cuy? Betul. Iya kan? Aduh. Jadi menurut gua jadilah diri kita sendiri. Setidaknya kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakuin. Nah, thank you banget Seven ngobrolnya. Sama-sama. So jangan lupa ya, pokoknya jadi kesimpulannya kita harus just be yourself. Jadi diri kita sendiri. Sama kreatif. Kalau mau jadi selebgram wajib. Karena emang ini adalah pekerja kreatif. Benar, karena kreatif itu tidak ada nilainya. Yes, nilainya betul. Itu besar. Dan satu kali ditambahin ya, humble ya. Iya, rendah benar. hati. Iya, punya hati. Jangan sombong karena lu udah punya kreatif. Lu udah merasa lu terkenal. Aduh, di ambang-ambang kepala udah bercabang kayak antena. Oke, thank you Seven. Oke. Senang banget ngobrolnya. Pesan-pesan untuk teman-teman Cicak, menurut saya sih kalau kita ingin jadi seorang content creator, jadi selebgram, jadilah diri kita sendiri. Pertama kita harus bisa mengkontribusi terlebih dahulu untuk kota kita, karena kita berada di Batam. Kedua, kalau kita dipercaya oleh brand, kita harus menjaga image kita. Lakuin semuanya yang brand mau, tapi di batas kita. Jangan sesuatu yang belum kita bisa lakuin, kita terima. Harus berani tanggung jawab, kita itu apa, kita lakuin. Kewajiban kita itu apa, kita lakuin. Dan terakhir, jangan menilai bahwa jadi satu content creator dan selebgram cuan.
No. Tetapi kita adalah harus melakukan ini adalah hobi gue. Ini adalah passion gue. Iya. Itu dahulu. Karena kita udah bisa, akhirnya cuan akan datang sendiri. Setuju. Setuju nggak? Kalau Setuju. seandainya utamanya cuan, akhirnya bye-bye. Oke, Oke. sip. Dengan Pantun. Pondok apa? Sip. PR-nya ya. PR. Keseleo nggak apa-apa ya. Anggap saya sekarang lagi selfie story-nya. Pondok penyimpan si benih padi, padi dibawa ke tengah sawah. Obrolan kita sampai di sini. Terima kasih. Kepoin, like, share. Setuju? Yes, setuju. Yes. Makasih. Thank you. Selamat pagi semuanya. Iya, pagi.